Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati juga semua yang terlibat di dalamnya. Biarlah firman-Mu ini menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-9, ya, Lukas pasal yang ke-9. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu sekalian menyimaknya. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-62. Di sana LI memberikan perikop hal mengikuti Yesus. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 hingga ayat yang ke-62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat ke-60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat ke-61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat ini yaitu mengikut Yesus. Ya, tentu kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita layak disebut pengikut Yesus. Tetapi pada teks yang kita baca ini ada 3 jenis orang dalam hal mengikut Yesus. Ya, ada 3 jenis orang dalam hal mengikut Yesus. Yang pertama adalah ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-58. Di sana dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yang uniknya ayat yang ke-58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu, poin yang pertama adalah mengikuti Yesus itu tidak boleh dengan motivasi yang salah, ya. Tidak boleh motivasi supaya kita kaya. Nah, kalau kita mencoba memahami ayat yang ke-58, di mana itu tidak boleh salah tafsir, ya. Jangan ditafsir kemana-mana, ya. Ada orang yang menafsirnya itu, dikatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia menganggapkan itu berarti Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Ya, itu tidak salah, tetapi pada teks ini tidak demikian yang dimaksud, ya. Jadi teks ini ditafsir bahwa serigala aja mempunyai liang, burung juga mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai apa-apa, termasuk meletakkan kepalanya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada orang ini, yang dimana "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Di sini sebenarnya dia semacam menawarkan diri kepada Yesus, tetapi Yesus justru menolak. Karena apa? Karena Yesus tahu motivasinya sebenarnya. Makanya Yesus menjawab dengan bahasa demikian, bahwa saya tidak memiliki jaminan kalau kau mengikut aku, engkau tidak memiliki jaminan menjadi kaya. Karena apa? Karena aku sendiri juga tidak memiliki apa-apa. Tempat meletakkan kepalaku aja aku tidak ada. Artinya, kalau engkau mengikut aku,
Kira-kira begitu. Jangan kau mempunyai motivasi supaya engkau kaya. Kalau motivasimu untuk kaya, aku aja sekarang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Ya, jadi di sini orang yang menawarkan diri ini sebenarnya memiliki motivasi ya. Yesus mengetahui motivasinya sehingga jawaban Yesus adalah demikian seperti ayat yang ke-58. Jadi poin yang pertama, ketika kita mengikuti Yesus kita harus memiliki motivasi yang benar. Jangan kita memiliki motivasi supaya saya kaya, supaya saya sembuh dan lain sebagainya ya. Kalau supaya kaya, ya mendingan jangan pergi mengikuti Yesus, mendingan menjadi pebisnis saja ya. Kalau mengikuti Yesus, ayat Alkitab justru mengatakan supaya kita menderita memikul salib kita ya. Itu poin yang pertama, orang yang pertama. Orang yang kedua adalah ayat yang ke-59 hingga ayat ke-60 dikatakan, lalu ia berkata seorang kepada yang lain, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus bilang begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati mengubur orang mati. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi poin yang kedua ini yang ingin Yesus katakan dalam poin yang kedua, bahwa di sini justru Yesus yang mengajak. Di poin yang pertama tadi ada orang yang menawarkan diri. Tetapi nah Bapak Ibu, supaya kita tidak salah paham ya, konteks pada zaman dahulu ya tentu berbeda ya, bahwa yang dimaksud dengan menguburkan orang mati itu bukan berarti pada saat itu mati orang tuanya, bapaknya, bukan ya. Jadi di sini tetapi izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku ya. Nah di sini bukan berarti bapaknya sedang meninggal, bukan ya. Tapi pada konteks zaman Yahudi, seorang anak itu berhak mempunyai kewajiban untuk menguburkan bapaknya sebelum dia pergi kemana-mana. Jadi artinya begini, yang masalah di sini adalah penundaan sebenarnya. Bahwa orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu dia menunda. Karena apa? Karena namanya kalau dia menunggu sampai bapaknya meninggal dikuburkan, berarti kan kita tidak tahu kapan meninggalnya kan begitu. Kita tidak tahu kapan meninggalnya. Nah, sehingga di sini lebih tepatnya bukan Yesus tidak tahu etika begitu ya, tetapi di sini lebih jelas penundaan. Karena kita tidak tahu kapan ayahnya meninggal, kapan bapaknya meninggal, ya kan? Sementara ajakan Yesus pada saat itu sudah ada pada dia. Jadi kalau artinya kira-kira begini, ikutlah aku. Tunggu dulu Tuhan. Kira-kira begitu sederhananya. Tunggu dulu Tuhan, masih ada urusanku. Kira-kira begitu yang dimaksud. Jadi izinkan dulu aku pergi menguburkan bapakku, bukan berarti pada hari itu bapaknya meninggal ya. Berarti kita harus menunggu sampai bapaknya meninggal baru dia pergi kemana-mana. Artinya di sini masalahnya adalah masalah penundaan waktu. Yang pertama itu masalahnya apa? Motivasi ketika mengikuti Yesus menjadi kaya itu salah ya. Yang kedua, ketika mengikuti Yesus jangan mau menunda-nunda waktu ya, jangan mau tunda-tunda ya. Kalau Yesus suruh hari itu mengikuti ya ikut sudah ya. Kalau ada penginjil menantang atau mengatakan ikutlah Yesus sekarang, harus sekarang juga bagi orang yang belum percaya kepada Yesus ya. Jadi itu poin yang kedua. Nah sekarang poin yang ketiga atau orang yang ketiga, dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah Bapak Ibu terkasih, masih ingat ya istri Lot ya yang menoleh ke belakang? Artinya di sini masalahnya adalah setengah-setengah sebenarnya. Artinya dia tidak 100% di dalam hal untuk mengikuti Yesus. Makanya di sini Yesus mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya dia sebenarnya mau mengikuti Yesus, tapi masih ada sesuatu yang mengganjal di belakang dia. Artinya tidak 100% ingin mengikuti Yesus. Sama seperti istri Lot ya, ingin maju ke depan tetapi ada dilihat hartanya yang banyak itu sehingga dia menjadi tiang garam. Nah Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga hidup kita. Ketika kita ingin mengikuti Yesus, kita harus 100%. Jangan lagi lihat yang lain. Fokus mengikuti Yesus. Mungkin ada hal-hal yang berharga dalam diri kita. Jangan menjadikan itu menjadi suatu hal yang menduakan Tuhan. Kita fokus mengikuti Yesus. Jangan seperti orang ini. Tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga aku. Ya, pamitan dengan keluarga aku. Di sini bukan masalah Yesus tidak tahu etika, tetapi di sini lebih ke arah bahwa orang ini
tidak memiliki keseriusan dalam mengikuti Yesus. Jadi 3 poin ini dapat menolong kita supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu bagaimana cara mengikut Yesus, ya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa poin pertama, kita harus memiliki motivasi yang benar. Yang kedua, tidak boleh menunda-nunda, ya. Yang ketiga, kita tidak boleh setengah-setengah dalam mengikuti Yesus, ya. Kiranya firman ini menolong kita supaya kita semakin hari tahu bagaimana cara mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menolong kami supaya kami semakin hari tahu cara mengikut Engkau dengan benar dalam kehidupan kami. Biarlah motivasi kami semakin hari dimurnikan, dan kami mau senantiasa mengikut Yesus dan tidak mau menunda-nunda, dan kami tidak mau mengikut Yesus dengan setengah-setengah, tetapi dengan totalitas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.